Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa dalam program Market Review bersama saya, Prasetyo Wibowo. Dan kali ini, Market Review akan mengulas terkait dengan sektor otomotif, khususnya dari sepeda motor listrik. Bagaimana dengan pertumbuhannya saat ini? Apakah dengan beragam ekosistem yang tengah dibangun oleh pemerintah dan kebijakan, serta insentif sudah memberikan minat yang tinggi ini dari para konsumen di Indonesia? Langsung saja kita mulai. Market Review selengkapnya. Ya, Kementerian SDM menggandeng badan usaha untuk meningkatkan penggunaan sepeda motor listrik dan salah satunya dengan melakukan konversi sepeda motor dari bahan bakar BBM ke bahan bakar listrik. Kementerian SDM terus meningkatkan penggunaan kendaraan motor listrik di tanah air, salah satunya dengan menggandeng badan usaha dalam melakukan konversi motor berbasis BBM menjadi listrik gratis sebanyak 1.000 unit untuk masyarakat. Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian SDM Dadan Kusdiana, melalui kerjasama dengan badan usaha ini, Kementerian menggelontorkan insentif sebesar 10 juta per unit dan sisanya akan dipenuhi melalui dana CSR sejumlah badan usaha. Kementerian memastikan saat ini seluruh infrastruktur kendaraan listrik sudah ada di tanah air, sehingga masyarakat tak perlu ragu untuk beralih ke kendaraan listrik. Konversi sepeda motor konvensional menjadi sepeda motor listrik secara gratis 1.000 unit bagi masyarakat Jabodetabek dimulai. Program konversi sepeda motor listrik diharapkan dapat ikut berkontribusi pada target penurunan emisi mencapai 132,25 juta ton. Kementerian SDM mencatat hingga saat ini sudah ada 788 pengajuan program konversi. Dari jumlah tersebut, 592 unit masih dalam tahap konversi dan 196 unit telah menerima bantuan. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini terkait dengan insentif Game Changer, program konversi motor listrik, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Yanes Martinus Pasaribu, pengamat otomotif. Dan langsung saja kita sapa. Selamat pagi, Pak Yanes. Selamat pagi semua. Ya, salam sehat, Pak. Terima kasih. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Kita masih menunggu bergabungnya Pak Budi Setiadi. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia atau AISMOLI. Baik, kita akan review terlebih dahulu nih Pak Yanes. Menurut Anda bagaimana dengan ekosistem dari kendaraan sepeda motor listrik begitu yang tengah dibangun? Karena pemerintah juga kemarin gencar nih mempromosikan konversi dari motor BBM begitu, kemudian beralih ke listrik. Silakan. Baik, jadi secara garis besar program pemerintah ini program yang tentunya sangat bagus ya untuk mengembangkan roadmap Indonesia menuju net zero carbon. Namun dalam perjalanannya kalau kita amati ini kelihatannya masih belum ada sinergi yang bagus ya antar kementerian, antar unit-unit di lapangan ya. Lebih di bagian yang mananya kalau misalnya Anda katakan sinergi belum terjalin dengan apik begitu di sana, Pak Yan? Jadi gini mungkin Pak Budin yang nanti bisa jelasin. Jadi, problem komponen ini jadi problem. Komponen, ya. Jadi komponen ini masih impor. Terus standarisasi mutu nggak jelas. Kemudian rantai pasok nggak jelas. Kemudian SDM. Peraturan mengenai sertifikasi SDM yang kompeten itu juga cukup kompleks pengurusannya. Lalu bengkel bersertifikasi juga cukup kompleks. Lalu selanjutnya dana yang akan turun sebagai insentif. Itu juga kelihatannya membuat ya dengan birokrasi yang cukup agak membingungkan tentunya pelaku usaha nih, cukup membuat para dealer atau para bengkel yang menjadi sebenarnya jadi investor dia. Karena nggak tahu turun kapan. Itu dulu Mas, sebelum tambah kompleks ya. Nah itu dia menarik. Lantas kalau kita melihat kondisi seperti ini, berarti lebih kepada sarana, kemudian prasarana pendukung yang masih belum optimal begitu. Sehingga mungkin masyarakat akhirnya bimbang begitu ya Pak Yanes? Ada satu lagi yang nggak pernah disentuh ini masyarakatnya. Kalau users. Jadi perlu dilihat juga
ini belum jelas nih segmentasi dari masyarakat yang akan dibidik sebetulnya. Karena terus terang pengguna sepeda motor listrik ini dari riset-riset independen kami, itu mostly itu usia 25 sampai 40 tahun ke atas, generasi muda ya, berarti milenial dan Z yang tinggal di perkotaan dan kelompok sosial menengah ke atas. Nah, kalau itu dia, itu jadi masalah juga tuh kelihatannya. Nah itu dia, berarti dari sisi komponen motor listriknya, kemudian ada ketersediaan bengkelnya begitu ya, dan juga bagaimana dana yang akan diturunkan sebagai insentif ataupun ini menjadi sweetenernya itu juga mungkin perlu ada kejelasan lebih lanjut begitu ya, paling hukumnya lebih kuat sehingga masyarakat juga akan lebih minat. Nah kalau bicara mengenai masyarakat ini menarik sebagai user, nah edukasi kemudian literasi bagaimana kita transisi energi bersih begitu di Indonesia, apakah memang sudah cukup masif khususnya di sektor otomotif nih sehingga benar-benar ya hasilnya optimal, mengingat kalau di kendaraan listrik yang mobil begitu ini kan sudah bisa dikatakan berhasil lah dengan banyaknya bermunculan produsen-produsen mobil listrik berbanding terbalik dengan kendaraan motor begitu Pak Yanes. Kalau sepeda motor kalau nggak salah mungkin nanti bisa dipaskan lah oleh Pak Budi. Iya. Nggak salah ada sekitar 53 brand sekarang. Udah lebih banyak dari sebetulnya. 53 brand, oke. Iya, kalau nggak salah. Iya. Artinya udah masif sebenarnya sepeda motor. Tapi sepeda motor baru ya. Iya. Nah, kalau yang konversi ini ceritanya lain. Jadi terus terang mayoritas ya. Pembeli ini kan sepeda motor biasa nih yang totalnya ada sekitar 120 juta sekarang di Indonesia. Oke. Itu mayoritas tuh middle malah cenderung ke low income class. Nah mereka ini masih melihat bahwa kendaraan ini sebagai kuda beban mereka ya, yang mostly tentunya harga harus murah, under deal juga gampang, servis gampang, dan yang paling utama begitu mereka jual ini cukup liquid gitu. Sedangkan sepeda motor listrik tentunya karena masih baru, terus ada range anxiety ya dari masyarakat, ekonomi menengah itu yang cenderung ke bawah ini, mereka agak ragu gitu dengan durability-nya. Itu problem. Baik. Dari sisi penjualan kalau yang baru ya, kalau kita coba compare, kalau Anda katakan tadi dengan yang konversi, sebenarnya apa yang bisa kita lihat minatnya atau pertumbuhannya lebih banyak di penjualan motor listrik baru kah atau bagaimana nih Pak Yanes? Baru. Karena kalau sepeda motor listrik baru jelas ya, dia dapat jaminan dari dealer, kemudian after sales service jelas, dan ya semuanya lebih clear lah sampai bisa bisa dibilang dia mau pakai program untuk cicilan juga bisa. Itu dia, berarti memang ya tantangan tersendiri berarti dari program konversi pemerintah begitu dibandingkan dengan yang penjualan langsung ya, dalam artian motor listrik baru begitu yang justru nampaknya transisinya mengarah ke sana begitu, penggunaan motor listrik baru ya Pak Yanes. Iya, perannya lebih kuat ke sana sebenarnya saat ini. Baik. Nah itu dia, lantas strategi apa yang perlu dilakukan juga nih akhirnya untuk produsen motor listrik begitu, nanti kita akan bahas bersama Pak Budi dari iSmoli seperti apa sih nanti realnya, strateginya sehingga bisa mendorong lagi program konversi, di satu sisi juga bagaimana penggunaan kendaraan listrik di Indonesia juga semakin masif. Kita akan jeda sebentar Pak Yanes dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa, dan sudah bergabung bersama kami melalui Zoom Pak Budi Setiadi, Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik iSmoli. Selamat pagi Pak Budi. Ya, selamat pagi Pak Mas Prasetyo. Ya, salam sehat Pak. Salam sehat. Baik, terima kasih. Langsung saja kita akan review dari pelaku industrinya langsung nih. Tadi memang sudah disampaikan beberapa tantangan dari perkembangan kendaraan motor listrik begitu di Indonesia. Nah, dari kacamata iSmoli, seperti apa kondisinya hingga saat ini? Silakan Pak Budi. Ya, saya memang sebagai pelaku ya dari awal ya.
yang mendevelop regulasi dari Perpres 55, Impres nomor 7, dan beberapa peraturan Menteri Perhubungan. Saat itu saya sebagai Dirjen Perhubungan Darat, dan saya mengikuti bagaimana perkembangan dan pertumbuhan di sektor industrinya. Di tahun 2018 itu kita baru sekitar 9 kalau tidak salah ya, dan itu pun sebagian besar adalah pabrik sepeda yang kemudian transformasi ada tambahan produksi di sepeda motor listrik. Tapi sekarang betul sampaikan Pak Martinus tadi, kalau boleh saya katakan mungkin ya udah sekitar 50-an lah ya. Tapi kan memang ini pabrik ada yang baru, ada assembly baru, kadang keluar masuk. Sehingga kemarin juga masih banyak yang ingin masuk ke Indonesia. Tapi ketersediaan dari NIK yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian memang sangat terbatas. Jadi sekarang juga sedang disisir oleh Kementerian Perindustrian. Ada beberapa pabrik yang kemarin sudah dapat NIK tapi kemudian tidak lanjut berproduksi. Nah, kita harapkan di tahun 2024 ini banyak peminat yang mau masuk, dan mereka juga pabrik-pabrik besar dari investor di China terutama, tapi kemudian bermasalah atau kemudian kekurangan NIK. Ini kita harapkan yang dulu pernah dapat NIK, pabrik itu pernah mengajukan tapi kemudian tidak berproduksi, ya kita harapkan mungkin bisa dicabut ya. Jadi secara industri kalau saya perhatikan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 ini, memang sangat masif sekali, tinggi sekali. Pertama kali kita rapat, kadang saya juga waktu di tahun 2018 nggak begitu yakin yang datang cuma berapa orang. Tapi sekarang kalau kita mengundang rapat untuk semua anggota asosiasi, mereka sangat bersemangat sekali, baik secara kuantitas maupun menyangkut masalah substansi dari diskusi itu sendiri. Itu untuk sektor industrinya cukup bagus menurut saya sih. Oke, dari sisi industri berarti trennya masih cukup positif lah ya, kinerja produksi, kemudian penjualan dan juga utilisasinya Pak Budi. Nah, lantas bagaimana dengan pertumbuhannya sendiri di masyarakat, minat masyarakat? Karena kan kita tahu ada program konversi juga nih dari motor yang konvensional ke motor listrik. Kemudian apakah ini berdampak terhadap produksi yang motor listrik barunya atau bagaimana nih Pak? Ya tadi kalau saya bicara menyangkut masalah sektor industrinya ya, dan sekarang menyangkut masalah bagaimana pemerintah untuk mendorong sebagaimana amanat dalam Perpres 55 yang semuanya harus diberikan insentif baik produksinya baik juga penggunaannya. Memang di tahun 2022 kita ada program subsidi, dan 2003 kita melaksanakan, kemudian 2004 juga kita melaksanakan program subsidi sendiri. Tapi betul sampaikan Pak Martinus tadi, memang di dalam pemberian subsidi kepada masyarakat itu di tahun 2023 itu beberapa kali namanya peraturan menteri itu direvisi. Karena memang mungkin disesuaikan dengan ya pada pertama kali program subsidi ini atau bantuan pemerintah ini memang karena nomenklatur subsidi, jadi cenderung dalam peraturan menteri itu diberikan kepada orang-orang yang terbatas. Ternyata minat orang terbatas itu nggak begitu bagus, padahal kita konsepnya, objektifnya adalah ini kalau bisa cukup banyak yang bisa langsung diterima masyarakat. Sehingga di tahun 2023 peraturan Menteri Perindustrian itu mengalami beberapa perubahan. Kalau saya lihat di tahun 2024 ini, dari aspek regulasi menyangkut masalah pemberian bantuan pemerintah atau subsidi, termasuk juga untuk yang konversi, itu sudah cukup bagus sekarang. Konversi yang sebagai leading sektornya adalah Kementerian SDM, sekarang bahkan kemarin sudah menyampaikan ada sekitar 1.000 kendaraan di tahun 2024 akan diberikan gratis kepada masyarakat, kolaborasi financing dari APBN yang ada di Kementerian SDM, dengan mungkin CSR yang ada di beberapa BUMN gitu. Kalau menyangkut masalah konversi itu sendiri, sebetulnya tahun 2023 itu sudah cukup banyak ya Kementerian SDM, tapi memang angkanya memang belum banyak banget lah. Tapi karena barang baru, artinya kalau udah mendekati angka 1.000, udah cukup bagus menurut saya. Tinggal sekarang adalah kita mendorong lagi untuk di tahun 2024. Dan bantuan itu kan juga pertama kali ada 7 juta, kemudian sampai dengan 10 juta, dan sekarang kalau saya lihat kalau itu udah bantuan semuanya berarti sekitar 15 juta bantuan dari pemerintah yang untuk 1.000 itu. Jadi secara financing sebenarnya pemerintah udah cukup bagus juga ya untuk memberikan bantuan baik untuk yang motor baru maupun yang motor bekas ini atau motor konversi ini. Tinggal sekarang adalah bagaimana masyarakatnya. Kalau bicara masyarakat memang ya merubah satu pandangan mindset masyarakat yang biasanya selalu menggunakan motor combustion engine dengan kecepatan, kemudian dengan tanjakan, dan terbukti lah kalau motor combustion engine itu kan bisa untuk kecepatan, kemudian endurance juga dan sebagainya. Tapi kemudian begitu dengan motor listrik ini,
ya masih banyak juga masyarakat yang bertanya, kira-kira mau tanyakan kuat atau enggak, dimuat sekian dan sebagainya gitu. Itu masih banyak. Jadi artinya belum ada kepercayaan atau mungkin masyarakat masih melihat dia akan mencontoh orang lain dulu make. Nah, kalau udah banyak baru kemudian akan ada trust dari masyarakat. Ya, itu dia behavior konsumen di Indonesia begitu ya Pak Budi. Tapi menurut Anda apakah bisa terjawab bahwa memang dari sisi teknologi kemampuan motor listrik menjawab keraguan masyarakat ataupun konsumen tadi begitu Pak Budi? Bagaimana dari sisi speednya, kemudian endurance dan juga kemampuan untuk di jalan tanjakan misalnya? Ya, kalau saya lihat sebetulnya momentumnya bagus sekarang ini Indonesia. Karena sebetulnya Indonesia tidak sendirian. Sekarang hampir semua negara di dunia juga mulai mendevelop, mulai membuat satu policy untuk masalah e-mobility atau EV lah gitu. Baik mobil atau motor, dan bahkan yang sekarang cukup masif sebetulnya yang tidak kita pernah ada data yang kita dapatkan adalah sepeda listrik yang ada di Indonesia. Seperti saya lihat di China, sebetulnya kalau saya lihat antara motor dengan sepeda, ya mungkin 50-50 ya, 50-50 itu hampir motor juga banyak, sepeda juga banyak. Indonesia terbantu dengan adanya penetrasi ke market sepeda listrik ini. Begitu sepeda listrik dipakai oleh banyak masyarakat, akhirnya mereka tahu, oh ternyata sepeda listrik dipakai ini efisiensinya itu lebih bagus. Cuman mungkin yang masih menjadi pertanyaan kadang-kadang menyangkut aspek keselamatan gitu. Dan sebetulnya kalau saya lihat ya Indonesia ini culture masyarakat terutama yang sekarang ada di masyarakat yang bergerak pada bidang bisnis dan kemudian menggunakan sarana mobilitas motor listrik seperti Gojek, kemudian untuk pengiriman barang, itu udah merasakan. Kalau saya tanya kepada mereka, gimana pakai motor listrik, mereka udah merasakan sangat efisien sekali gitu. Iritnya bukan main, tidak ada olinya. Nah betul tadi Pak Martinus juga menyampaikan menyangkut masalah maintenance. Ini menjadi pertanyaan atau saya katakan dengan infrastruktur. Infrastruktur itu berarti ada diantaranya dalam menyangkut masalah kalau motor combustion berarti ada SPBU-nya. Nah, kalau motor listrik di mana nih kalau kita kehabisan, jalan kehabisan, ngecasnya di mana? Tapi belakangan ini sudah mulai banyak kok investor yang tadinya lebih konsentrasi untuk ngurus untuk yang katakan SPBU atau kemudian fast charging untuk yang mobil, sekarang sudah mulai untuk fast charging untuk sepeda motor sudah mulai terpasang. Saya ada komunikasi dengan beberapa investor. Nah, bengkel yang memang masih menjadi masyarakat masih di mana ya kalau misalnya rusak dan sebagainya. Sebetulnya bengkel untuk sepeda motor listrik ini nggak begitu ribet banget ya seperti motor combustion, motor dan sebagainya. Cukup kecil tempatnya, kemudian yang paling banyak adalah model kelistrikannya, wiringnya dan sebagainya. Tapi memang yang spesifik bengkel motor listrik belum ada, belum kelihatan lagi. Baik. Nah, strateginya seperti apa Pak Budi? Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Budi Setiadi, Ketua Umum ACE MOLI, dan juga Bapak Yanes Martinus Pasaribu, pengamat otomotif. Baik Pak Budi, lantas bagaimana strategi, kemudian bagaimana juga upaya-upaya antisipasi untuk bisa meningkatkan lagi nih penetrasi kendaraan motor listrik di masyarakat, meskipun beberapa tantangannya terkait dengan ekosistem yang Anda katakan sebenarnya sudah cukup oke, tinggal bagaimana masyarakatnya nih. Nah, ini seperti apa nih supaya meningkatkan pemahaman lagi, edukasi dan literasi terkait dengan transisi energi hijau juga di sektor otomotif khususnya motor. Silakan. Ya, karena memang ini menjadi satu keniscayaan yang sekarang saya sudah beberapa kali ini diajak oleh Kementerian Maritim untuk membahas bagaimana strategi untuk tahun 2025 dan pemerintah juga nantinya akan mulai mentargetkan di tahun 2025 berapa populasi sepeda motor listrik, tahun 2030 juga demikian, dan saya juga berharap kepada pemerintah ya kalau bisa sudah ditargetkan ada semacam payung hukumnya, umbrella-nya, supaya nanti siapapun yang kabinet ke depan yang mendatang juga akan mungkin menjalankan itu semuanya. Saya cuma berharap bahwa menurut saya karena memang ini satu hal yang masih baru ya, dan kemudian kita juga butuh masyarakat pemahaman yang cukup tentang masalah sepeda motor listrik ini sebenarnya untuk apa. Kalau kemudian edukasi kita, literasinya tadi menyangkut masalah bahwa ini dilakukan untuk mengurangi GRK, mengurangi polusi udara,
dan lebih efisien, saya kira itu bagus sekali untuk yang harus kita sampaikan kepada masyarakat itu. Baik, itu dia terkait dengan berbagai strategi. Baik, Pak Yanes, Anda melihat bagaimana dengan kondisi seperti saat ini? Shortcut yang dibutuhkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dengan kendaraan listrik, begitu dari sisi hargakah yang masih menjadi concern dari konsumen di Indonesia atau bagaimana, Pak Yanes? Silakan. Sebenarnya langkah taktis strategisnya ada sekali dan itu sepertinya bisa dilakukan dengan lebih cepat, lebih ringkas. Oke. Terus terang 3%, kita hitung sekitar 3% pembelian kendaraan itu oleh plat merah atau pemerintah pusat, pemerintah kota, kabupaten dan pemerintah provinsi. Kenapa nggak langsung di-push dari pusat ke pemerintah daerah untuk mulai menjadi role model? Oke. Itu simpel kan, karena terus terang di pemerintah daerah sudah ada anggaran untuk pembelanjaan kendaraan bermotor. Baik. Kendaraan bermotor ini sekarang udah cukup murah gitu, yang roda 2, roda 4. Sesimpel itu Mas, sesimpel itu ya. Pak Yanes, ini sayang sekali Pak Budi ada keperluan lain begitu karena kebetulan dipanggil Pak Menteri ini. Pak Budi, terima kasih banyak ya sudah bergabung Pak. Iya Pak. Kalau boleh satu hal lagi. Monggo, silakan Pak Budi, silakan. Saya kira apa yang disampaikan tadi cukup saya memahami dan menurut saya tepat sekali. Ya. Karena sebetulnya yang dibutuhkan adalah contoh dulu dari pemerintah ya. Dan sebetulnya ada Inpres nomor 7 tahun 2022. Oke. Di mana mandatori itu di situ adalah semua kepada aparat pemerintah, kepada pemerintah dari pusat sampai dengan daerah. Itu mulai menggunakan sepeda motor listrik sebagai kendaraan operasional. Nah kalau itu bisa dijalankan, saya yakin kok kemudian masyarakat akan mencontoh. Itu Pemdanya, bupatinya udah pakai, polisinya udah pakai gitu, pasti akan bagus. Tinggal sekarang yang kita harapkan, Inpres kan udah lama ya, tahun 2022 ya. Oke. Dan mungkin barangkali perlu dievaluasi seberapa jauh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota itu patuh dan taat kepada Inpres itu. Nah ini yang kemudian dilakukan. Ya kita harapkan kalau memang itu ada semacam mungkin ada surveinya atau kemudian dipus kembali, ada tim monitoringnya. Saya yakin dan percaya mungkin kalau pemerintah banyak menggunakan secara bertahap, masyarakat pasti akan mencontoh apa yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Itu aja. Oke, itu dia. Dicontohkan dulu dari sisi pemerintah pusat, pemerintah daerah, mungkin aparatur negara lain untuk menggunakan motor listrik, sehingga itu memberikan satu kepercayaan diri yang kuat juga nih dari konsumen, khususnya di masyarakat. Baik, Pak Budi akan melanjutkan kembali kegiatan begitu bersama dengan Pak Menteri. Terima kasih banyak atas waktu dan informasi yang sudah disampaikan. Sukses untuk Anda, Pak Budi. Baik. Pak Yanes, kita akan lanjutkan kembali. Nah itu dia shortcut yang nampaknya juga diharapkan dari pelaku usaha begitu, bahwa memang ya kalau memang dari seluruh aparatur negara sudah menggunakan motor listrik pun pasti masyarakat juga akan menaruh satu keyakinan begitu, kepercayaan diri bahwa mereka pun bisa menggunakan motor listrik. Tinggal bagaimana penguatan infrastrukturnya lagi. Tadi bengkel kalau Pak Budi sampaikan tidak serumit misalnya kita yang konvensional, misalnya motor yang konvensional begitu Pak Yanes. Bagaimana Anda melihatnya ke depan nih potensinya? Baik, jadi kalau soal konversi ini perlu dibenahi lagi kalau saya lihatnya strateginya. Jadi jadi terus terang orang lebih tertarik membeli sepeda motor listrik baru sebetulnya. Karena jaminan garansinya, kebaruannya, dan jangan lupa juga soal lifestyle ya. Ya kendaraan baru lain dengan kendaraan bekas gitu. Ini juga masih kuat melekat di masyarakat kita. Dan jangan lupa juga bahwa segmentasi terbesar kendaraan listrik ini ada di masyarakat urban, generasi muda. Di Pulau Jawa. Jadi fokuskan di kota-kota besar, terus terang sales terbesar itu di Pulau Jawa, baru sedikit ya menyebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Nah, fokuskan di Pulau Jawa dan kalau konversi terus terang ya ini juga jadi problem. Perlu dilihat dulu apakah strategi itu strategi paling tepat untuk konversi. Karena terus terang kita terus mengembangkan ya Indonesia ini konsep bauran energi, jadi nggak purely semuanya electrified ya. Iya, jadi ada strategi yang lebih besar. Dan yang diharapkan sebenarnya ini kalau kolaborasi ya, antar kementerian ini akan lebih keren sebenarnya. Antar kementerian dan pemerintah pusat melalui Kemendagri ya, ke pemerintah provinsi, kota, kabupaten. Terus kalau kita hitung ini kan sekitar 3% dari sekitar 5 juta kendaraan sepeda motor aja kita ambil ya yang dibeli. Asium itu sekitar berapa tuh 15.000 gitu ya? Artinya kan 15.000 otomatis langsung terserap oleh pemerintah daerah. Gampang kan?
Betul. Tinggal penugasan, tinggal koordinasi dengan para gubernur, para wali kota, dan bupati. Simpel itu, Mas. Tinggal nih sekarang kuncinya, ini potret kita bisa berkolaborasi atau enggak. Gitu. Itu dia. Nah, kalau bicara mengenai penggunaan motor listrik di lingkungan pemerintahan lah ya, pusat ataupun daerah ataupun lembaga negara lainnya, ini lebih kepada yang motor baru, better begitu sebaiknya, atau yang memang konversi listriknya, sehingga ini bisa menjadi contoh juga begitu bahwa program konversi berhasil lah bisa dikatakan begitu, Pak Yanes. Ya, untuk eksperimen ya, terus terang eksperimen, karena ini kan terus terang programnya ini government driven ya. Ya, mulailah dari pemerintah, dicoba dua-duanya untuk dilihat ya mana yang lebih berhasil, mana yang kurang berhasilnya di mana. Itu ada tim yang memantau terus gitu idealnya. Nah, selain konversi, ataukah mungkin ada inovasi trade-in misalnya begitu, pada saat kita sudah punya motor konvensional, kita trade-in saja dengan membeli motor listrik baru, tapi punya kita dihargai berapa, ditambah dengan subsidi dari pemerintah, mungkin itu bisa menjadi win-win solution. Kemungkinan bisa nggak kira-kira? Jadi perlu ada bisnis model yang baru. Jadi tidak sekedar seperti mencabut komponen kendaraan mengganti dengan komponen elektrikal begitu, menjual nggak ada harga pasar. Nah ini kan kompleks jadinya sebenarnya. Jadi itu potensi berpeluang juga terbuka begitu, Pak Yanes? Terbuka. Jadi kita lihat ada satu brand kuat ya di Indonesia, ini Roda 4. Dia bisa membentuk harga pasar dengan membangun harga second ya dari kendaraan tersebut. Ada. Dan sekarang makin marak kan di Indonesia untuk roda 4. Bisa strategi itu, dan kendaraan yang tentunya polutif ini akan bisa tergeser ke pasar aftermarket di luar Pulau Jawa misalnya, atau daerah urban dan perdesaan. Itu dia, sambil mungkin dipusatkan ke satu wilayah dulu ya, kalau memang ini akan dikembangkan. Yang penting di kota kan sekarang polusi yang paling parah. Baik. Oke, itu dia terkait dengan kondisi bagaimana program konversi motor listrik, kemudian bagaimana ternyata produksi, kemudian angka penjualan kendaraan listrik khususnya motor pun juga tadi sudah disampaikan Aismoli, trennya cukup baik. Berarti tinggal penerimaan di masyarakat begitu, bagaimana peran serta ataupun keterlibatan dari aparatur negara juga ya untuk bisa menggunakan kendaraan listrik ataupun motor listrik ini. Pak Yanes, terima kasih banyak ini atas sharing informasi yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Terima kasih. Pak Yanes, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan tingkat pengangguran yang menjadi batu sandungan bagi ekonomi Indonesia. Sesaat lagi.